Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Penonton sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai depresi. Kita akan membahas secara mendalam bersama pakarnya, Dr. Elmeida Effendi, spesialis kedokteran jiwa, konsultan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita pakar kedokteran jiwa, Dr. Elmeida Effendi, spesialis kedokteran jiwa, konsultan. Assalamualaikum, Dr. Michi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Del Fitri. Iya, kita bicara santai saja ini, tetapi yang kita bahas ini cukup serius ini. Depresi ya, ini cukup banyak di masyarakat kita, apalagi di era COVID ini. Sebetulnya depresi itu apa sih, Dr. Michi? Iya, Prof. Jadi depresi ini merupakan sebenarnya gangguan alam perasaan atau gangguan mood. Jadi kadang-kadang mood ini rasanya di atas, kadang di bawah. Nah, yang di bawah inilah yang kita sebut dengan depresi. Jadi mood yang rendah. Nah, depresi ini bisa hanya sebagai mood dan bisa merupakan suatu gangguan. Sebagai suatu gangguan, tentunya ini ada kurun waktu tertentu dan ditandai dengan gejala-gejala. Yang pertama adanya mood yang depresi, jadi rasa sedih, kemudian adanya hilang minat dan mudah lelah. Jadi di sini orang yang depresi ini kelihatan murung, mudah menangis, kemudian capek aja bawaannya, mudah lelah, malah seperti penyakit fisik yang hebat, dan kemudian hilang minat. Yang biasanya ceria kemana-mana, ini diajak orang nonton, diajak makan, ditraktir malah nggak mau, Prof. Jadi berubah ya. Hal-hal yang dulu disenanginya sekarang menjadi hambar. Misalnya dia dulu senang kayak Prof. Del Fitri senang main saksofon, sekarang udah nggak mau lagi, Nggak mau ingin lagi ya, nyanyi, ngambek ya. nggak mau lagi semuanya, udah betul-betul nggak mau diajak main game juga, semua tidak ada hal-hal yang dulunya nikmat sama orang tersebut sekarang sudah hampa dan tidak ada. Kemudian biasanya dibarengi juga dengan gejala-gejala seperti gangguan tidur. Gangguan tidur ini bisa biasanya berupa sulit tidur, tapi tidak heran, tidak jarang, sering juga terjadi kebalikannya. Mau tidur aja dia, Prof. Jadi malas melakukan aktivitas, jadi di kamar aja, golek-golek, malas kemana-mana. Kemudian gangguan makan. Orang depresi biasanya turun berat badannya karena nggak makan-makan. Tapi ada kondisi sebaliknya, sama dengan tidur tadi, depresi dia makan terus. Nah, ngemil dia, Prof. Ngemil Jadi terus ya. ya, jadi tadi bukan kau depresi tambah gemuk aja. Ya tambah gemuk kenapa? Karena emang untuk menghilangkan kesedihannya dia makan. Oh, Jadi itu yang kita semacam sebut dengan kompensasi gitu ya. ya kompensasi. Jadi sama seperti tidur saja atau tadi banyak makan dia depresi, itu yang kita sebut dengan atypical depression. Depresi atipikal, dia depresi tapi banyak tidur, banyak makan, jadi otomatis berat badannya juga meningkat. Iya. Kemudian konsentrasi terganggu, ini yang sering sekali. Dia sekolah, pikirannya nggak kemana-mana. Dia kuliah, pikirannya nggak kemana-mana. Pikiran tentang masa depan yang suram. Untuk apalah aku hidup? Kapan aku dipanggil Tuhan? Kok lama kali ngantrinya? Itu yang terpikir ya, Prof ya. Aku nggak berguna, aku paling jelek, paling miskin, paling bodoh, nggak pula dipanggil-panggil. Sehingga kalau nggak dipanggil-panggil, ya udahlah aku aja duluan cari surga. Nah itu yang paling ditakutkan, Prof. Dia akan Oh, melakukan usaha-usaha untuk bunuh diri. iya Nah ini menuju yang ke sana kadang-kadang kita ya. takut sekali. Karena ide-ide bunuh diri itu ada, bosan hidup, ngapain saya kayak gini, nggak ada kerjaan, pacar nggak punya, rumah nggak punya, ngontrak-ngontrak, kerjaan nggak ada, Iya, jadi akan mengakhiri hidup. Itu yang paling ditakutkan dari iya, depresi karena risiko kematian juga sangat tinggi, Prof. iya. Lalu faktor-faktor penyebab yang paling dominan apa sih untuk depresi ini? Depresi sama seperti gangguan jiwa lainnya, kalau bicara faktor-faktor, tetap dia ada peranan faktor genetik, Oh, biologi, dan psikososial. oh, Faktor genetik, kalau kita punya turunan yang depresi, kita akan lebih iya, gampang depresi juga. Faktor biologik di sini ketidakseimbangan zat kimia di otak, terutama serotonin, serotoninnya rendah, sehingga dia gampang depresi. Mungkin banyak makanan-makanan sederhana sebelum kita bicara tentang depresan, antidepresan, yang bisa menaikkan serotonin, oh seperti ya, coklat, pisang. ah, Jadi diet sehari-hari itu juga bisa, Prof, jadi naikin serotonin kita sendiri. jadi berkurang depresinya. Ya, jadi dengan Oh, depresi ringan ya, Prof, ya bisa. yang ringan Ini ada dengan makanan bisa berkurang deh ya. ya, menaikkan mood kita sebut ya, Prof. Jadi Oh, coklat gitu ya. coklat, pisang, Prof. Oh, pisang Jadi juga.
fun, serotonin prekursornya Iya. nanti dari gizi itu, jadi kita moodnya lebih bagus. Oh Tentunya gitu. disamping dengan Tapi yang berat makanan-makanan nggak bisa sehat. dengan itu ya? Ya apa Prof? Ya kalau yang berat nggak bisa dengan Kalau yang makanan. berat mungkin pakai obat lagi ya, tapi Iya, mungkin untuk iya. dietnya kita jaga itu. Dan mungkin depresi ini sering sekali yang kita sebut depresi orang, kita tidak tahu depresinya terselubung. Nah, laki-laki sering juga, ini kalau dilihat dari angka kejadiannya, perempuan 3-4 kali lipat dibanding Oh iya, laki-laki. iya. Kenapa? Karena perempuan ini kalau depresi dia suka ngeluh, Prof, Hmm. curcol. Kalau laki-laki kan diam aja, Prof. Oh Ada iya, iya. masalah dia diam aja, nggak suka cerita, Nggak tapi terpantau ya? mungkin lari ke rokok, narkoba. Nah, ke situ, Prof. Oh. Jadi diagnosisnya itu nggak sampai ke situ. Diagnosisnya menjadi gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat untuk Iya, iya. laki-laki. Bukan berarti laki-laki mungkin sedikit yang depresi. Mungkin perempuan lebih gampang depresi tadi karena diagnosisnya lebih gampang, Iya. perempuan lebih rajin ke dokter, Iya, lebih iya, gampang iya. kontrol. Iya. Kemudian perempuan juga punya instabilitas hormon ya Prof. Kalau perempuan kan lebih gonjang-ganjing saat Oh. menstruasi, melahirkan, Iya, iya. menopause itu Iya. nanti akan ya memang itu juga pengaruh juga. Iya. Baik, lalu apa yang bisa dilakukan ya untuk mengurangi atau mencegah selain dari makanan ya? Apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang depresi ini untuk bisa hilang atau mengurangi depresinya? Ya, jadi selain tadi obat, sebelum kita bicara ke obat, banyak lagi terapi-terapi. Tapi yang pasti kita mungkin harus memberitahu, mengedukasi apa itu depresi dan apa langkah-langkahnya. Pertama tentu saja adalah kita harus berusaha mengajarkan mereka untuk melakukan gaya hidup sehat. Jadi gaya hidup sehat tadi, depresi nggak depresi, lo tetap dandan, tetap mandi, gitu, tetap olahraga. Jangan kelihatannya malah membusuk di kamar saja ya Prof, walaupun dia udah nggak peduli lagi, kadang-kadang udah nggak peduli apa-apa, malah udah males keluar, nggak mandi-mandi, nah itu orang depresi. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita sebagai keluarga harus mengajaknya keluar, Iya, iya. diajak jalan-jalan, senang Iya. nggak senang. Ini COVID ya agak susah juga ya Prof, Iya, ngajak iya. jalan-jalan kemana, mungkin kegiatan di rumah-rumah aja, Iya. di pekarangan rumah, kena-kena matahari pagi, Iya. itu bagus ya, bagus sekali. Yang pasti tidak berkurung di kamar. Kemudian dia mau mendengar atau enggak, terus diajak cerita-cerita, kemudian mungkin berolahraga juga bisa mengeluarkan endorfin ya, Iya, jadi dia iya, akan lebih iya. senang gitu, lebih Iya, iya. ya semangat nggak semangat kita paksalah, boleh juga pakai musik segala macam zumba, jadi mungkin dia lebih senang lagi. Mungkin itu yang bisa dilakukan, dan kemudian jangan kita tinggalkan orang depresi itu sendiri. Iya. Itu yang paling penting, karena Harus kalau dia didampingin sendiri ya. semakin tidak pikiran-pikirannya semakin kosong, sedangkan kita ada di sekitar dia, dia pun akan merasa terganggu dengan keberadaan kita. Oh gitu ya, Itu ya. juga tetap akan terganggu, tapi kita harus pantau dan mungkin kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Iya, baik. Lalu pada orang-orang yang sudah depresi ini tingkat yang seperti apa yang memang harus sudah dikonsulkan ke kedokteran jiwa spesialisnya gitu? Jadi sebenarnya yang sudah harus dikonsulkan itu kalau dia merasa terganggu. Dia merasa terganggu dengan perubahan perilakunya atau orang sekitarnya yang merasa khawatir dan terganggu. Kemarin ada pasien yang kebetulan dia merasa terganggu karena keinginannya untuk bunuh diri. Dia kerja bagus, tapi dia merasa dia juga dulu pernah ingin bunuh diri, sekarang berulang kembali. Rasa tidak peduli kerjaan, nggak peduli dengan istri dan anak, dan pingin bunuh diri kembali. Dan itu juga diberi obat, Prof. Kemudian obatnya itu malah dipakai, dimakannya sekali semua. Oh alah. Tapi memang obatnya nggak bisa bikin mati gitu. Jadi memang ya banyak aja kan. Banyak aja sayang. Ya paling nggak ngantuk-ngantuk dikit. Tapi nggak apa-apa karena obat-obat sekarang mungkin relatif aman. Iya, iya. Sehingga dia terganggu atau keluarganya takut, khawatir. Itu biasanya kalau sudah ada keluhan memang dibawa. Dan biasanya keluhan-keluhan pertama itu nggak bisa tidur, nggak bersemangat, mudah lelah. Itu dikonsulkan. Iya, baik. Jadi di samping keluarga juga bisa mengasih support dan ternyata ada juga makanan-makanan ya untuk mengurangi depresi ya. Semoga Ya. ini bermanfaat untuk masyarakat kita. Salam sehat selalu. Terima kasih Dr. Michi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Prof. Devitri.